Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tema Muhammadiyah dan gerakannya. Perlu diketahui bahwasannya Muhammadiyah lahir atau didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912 di Yogyakarta. Yang mana pada masa itu umat Islam menghadapi tantangan seperti rendahnya pendidikan, praktik keagamaan yang masih berkecamuk dalam tradisi. Melihat keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menghadirkan gerakan pembaruan Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun tetap relevan pada zaman itu. Nah, disinilah Muhammadiyah lahir sebagai organisasi modern yang memiliki visi, yakni memperbaiki kondisi umat melalui dakwah dan pendidikan. Karakter dan tujuan gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang berorientasi pada pembaruan, yakni memiliki prinsip dasar adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong perubahan ke arah kebaikan secara sistematis dan terukur. Muhammadiyah juga menekankan pentingnya akal, ilmu, dan kemajuan. Oleh karena itu, dalam dakwahnya, organisasi ini lebih banyak menggunakan pendekatan pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan sosial. Salah satu ciri khas Muhammadiyah yang paling menonjol adalah jaringan pendidikannya, yang mana sampai saat ini Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai lebih dari 170 perguruan tinggi. Yang mana yang terkenal yakni seperti UMY, yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Namun, selain bidang pendidikan, Muhammadiyah juga mendirikan seperti rumah sakit, panti asuhan, balai kesehatan, serta berbagai ilmu lembaga sosial. Adanya lazismu juga sebagai lembaga zakat, infak, dan sedekah juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki sistem filantropi yang profesional dan sangat berdampak bagi masyarakat. Nah, bagaimana nih kaitannya dengan ekonomi syariah? Nah, bagian penting ini karena sesuai jurusan kita yakni ekonomi syariah, Muhammadiyah memiliki kontribusi nyata dalam ekonomi umat melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis nilai Islam yang memiliki prinsip-prinsip seperti keadilan, pemerataan, larangan riba, dan kepedulian sosial. Terlihat jelas bukan dalam praktiknya? Misalnya, melalui lazismu, dana zakat tidak hanya dibagikan untuk orang-orang miskin, tetapi misalnya nih, melalui lazismu, dana zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga digunakan untuk program pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, beasiswa, serta bantuan modal usaha. Yang mana ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan kemaslahatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, selain itu, di berbagai wilayah, Muhammadiyah juga memiliki koperasi syariah loh, dan BMT yang membantu masyarakat kecil untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Muhammadiyah juga aktif mendorong wirausaha sosial, pengembangan ekonomi kreatif, hingga edukasi literasi keuangan syariah. Semua ini membuat Muhammadiyah bukan hanya bergerak di bidang dakwah loh, tetapi juga sebagai monitor pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, yang paling terakhir nih,
Apa sih dampak Muhammadiyah terhadap ekonomi pembangunan dan nasional? Melalui sektor pendidikan, Muhammadiyah menghasilkan sumber daya manusia yang sangat cerdas, terampil, dan berkarakter. Di sektor kesehatan, keberadaan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah menjadi bagian dari roda ekonomi sekaligus pelayanan publik. Di sektor sosial dan filantropi, Muhammadiyah juga mempraktikkan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui program zakat dan pemberdayaan. Semua hal ini menjadikan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang tidak berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan. Oke, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam modern yang menggabungkan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Melalui berbagai programnya, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang besar dalam membangun kesejahteraan, kemajuan umat, serta dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang kita pelajari. Oke, terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang peran organisasi Islam dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kurang lebihnya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.